Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, di Hari Raya Natal biasanya kerap dimeriahkan dengan baju baru, pernak-pernik Natal, menghias pohon Natal, bahkan mengikuti berbagai perayaan Natal yang penuh dengan warna-warni. Namun di tahun 2025 ini, di Natal tahun ini yang mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, menjadi pengingat untuk kita yang merayakan Natal agar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan sesama yang membutuhkan. Dan untuk mengetahui sebetulnya apa dasar dari makna tema Natal tahun ini, telah bersama saya Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Bapak Kardinal, selamat Natal. Apa kabar Bapak? Baik. Biasa-biasa, tapi dalam yang biasa-biasa itu selalu ada yang istimewa. Luar biasa. Kita langsung saja membahas tema Natal tahun 2025 ini yang mengusung temanya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini luar biasa indah sekali Pak Kardinal. Mungkin Pak Kardinal bisa menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi dasar tema ini, Natal 2025 ini. Ya. Penjelasannya bisa panjang lebar, Mas Andrew ya. Saya coba untuk menjelaskannya secara sederhana. Jadi tema Natal ini disusun oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pesan Natal bersama ini di dalam sejarah gereja di Indonesia sudah berusia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, keluarga ini adalah suatu lembaga yang bukan hanya formal legal. Keluarga adalah suatu lembaga yang sangat mulia, khususnya di dalam konsep, dalam pemahaman gereja Katolik. Gereja yang sangat mulia ini sekarang berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks itu dengan mudah mempengaruhi kehidupan keluarga zaman sekarang. Sehingga nilai-nilai yang dulu atau seharusnya dipegang, dihayati, dikembangkan di dalam keluarga itu tergerus oleh arus zaman. Dan arus zaman itu bermacam-macam. Kalau secara singkat begini, dalam pemahaman gereja Katolik, keluarga adalah jalan hidup untuk menanggapi panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan itu sama untuk siapapun. Untuk setiap pribadi, tentu saja di dalam komunitas gereja Katolik. Panggilan Tuhan itu adalah bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Itu hakikat hidup manusia yang beriman. Keluarga adalah salah satu jalan untuk menanggapi panggilan menuju kesempurnaan kasih itu. Ada jalan lain misalnya yang saya tempuh. Saya kan tidak berkeluarga. Tetapi sama panggilan saya dengan panggilan keluarga sama. Bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, hanya pilihan untuk menanggapinya berbeda. Nah, keluarga adalah, tadi saya katakan, salah satu jalan menuju kesempurnaan kasih. Dan mestinya yang berkembang di dalam keluarga, kalau itu dipahami dengan baik, kan kasih yang semakin kuat, kesetiaan yang semakin kokoh, kan mestinya begitu ya. Tapi nyatanya apa sekarang? Kita mendengar istilah semakin sering kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Itu kata-kata itu kan baru muncul ramai dipakai akhir-akhir ini. Kekerasan loh, panggilannya menuju kesempurnaan kasih kok yang ada kekerasan. Satu. Belum lagi tantangan-tantangan zaman yang sungguh-sungguh berat, misalnya judi online, pinjaman online. Itu kan dengan mudah atau de facto merusak banyak keluarga.
Nah, dengan pesan Natal bersama antara PGI dan KWI ini, umat Kristiani khususnya diajak untuk sungguh-sungguh memikirkan satu, hakikat keluarga itu apa, dan kalau keluarga itu adalah suatu pilihan hidup, kesadaran dipilih untuk apa. Inilah yang mau dijawab, ditanggapi dengan pesan bersama, pesan Natal bersama PGI dan KWI. Di tengah situasi Natal saat ini, bagaimana kita memaknai Natal di tengah ada keluarga kita di Sumatera yang juga sedang menghadapi musibah bencana, Pak Kardinal? Ya, tentu saja pertama-tama kita mesti sekurang-kurangnya, meskipun kita tidak bisa berbuat banyak, kita berada di tempat yang jauh, kita dapat mengungkapkan dan nanti mencari jalan untuk mewujudkan solidaritas kita. Itu pasti. Dan solidaritas itu diungkapkan dalam bentuk apa? Tentu di dalam bentuk doa. Itu pasti. Yang kedua, kalau ada seseorang atau siapa yang bisa disapa oleh kita, ya kita sapa. Dan yang ketiga adalah usaha konkret apa yang bisa dilakukan. Ini kan bencana yang meluluh lantakkan macam-macam. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan sekolah, dan sebagainya. Maka solidaritas itu mesti diungkapkan dan diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Saya yakin keluarga besar DAI pasti sudah melakukan sesuatu. Nah, yang kami lakukan di Keuskupan Agung Jakarta, bukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi oleh umat Katolik di seluruh Indonesia, adalah mengumpulkan dana. Itu yang paling mudah, artinya bisa diwujudkan secara spontan, tidak usah menunggu macam-macam aturan, tapi cukup dalam hal ini Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia mengirim informasi kepada kami para uskup di Indonesia, ini loh bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Tindakan konkretnya adalah mengumpulkan dana di semua paroki di seluruh keuskupan di Indonesia. Di Jakarta ini ada 70 paroki. Nanti pada hari Sabtu dan Minggu pengumpulan dana yang kami sebut kolekta itu semua akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Caritas Indonesia, atau terserah nanti diatur bagaimana, untuk dibawa disampaikan kepada saudari-saudara kita yang sedang mengalami musibah itu. Nah, kami tentu antar para uskup, kami kan saling kenal ya, uskup-uskup yang 38 itu, tentu mengharapkan supaya pengumpulan dana atau dana-dana yang dikumpulkan itu merupakan bentuk solidaritas. Jadi bukan sekedar memberikan derma lalu terserah mau apa enggak, tetapi supaya mempunyai makna lebih daripada sekedar uang. Tadi saya menyebut Caritas Indonesia. Jadi yang namanya lembaga Caritas itu lingkupnya internasional. Ada Caritas Internasional dari berbagai macam negara, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang peranannya memang membantu dalam kebencanaan, khusus kebencanaan. Di Indonesia ada pusatnya, tentu di dalam naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya yakin mereka sudah ada di sana bersama-sama dengan keuskupan yang terdampak itu kan Keuskupan Sibolga, Keuskupan Padang, Keuskupan Medan. Teman-teman dari Caritas Indonesia pasti sudah ada di sana. Ketika bencana langsung pasti yang paling dibutuhkan, pasca bencana ikut di dalam membangun kembali bukan hanya kehidupan fisik, tetapi juga kan bisa traumatis ya bencana seperti itu. Mereka datang dengan psikolog-psikolog, dengan pembimbing-pembimbing, konseling dan sebagainya.
Hmm. Dan dalam rangka Natal tentu maknanya jauh lebih dalam lagi. Karena salah satu makna dari perayaan Natal itu memang solidaritas. Saya mau bergeser membahas tentang tantangan zaman yang begitu kompleks, karena kita tahu era informasi yang begitu cepat saat ini, kemudian teknologi yang juga tidak bisa direm, selalu berkembang dan maju. Bagaimana menjaga solidaritas, karena Bapak Kardinal terus menggaungkan solidaritas dan juga menjunjung tinggi sikap toleransi. Bagaimana menjaga hal-hal ini agar Indonesia bisa terus menjaga keeratannya di tengah kemajemukannya dan kekayaannya yang begitu beragam, Pak Kardinal? Kalau kita ambil yang paling dasar, satu, di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 kata yang akarnya sama, yaitu khalik, sang khalik, makhluk, dan akhlak mulia. Kan dari suaranya saja kan kedengaran ya, bahwa ini akarnya sama. Jadi khalik itu adalah sang pencipta, makhluk itu adalah ciptaan, akhlak mulia ini adalah konsekuensi dari kesadaran dasar bahwa saya ini adalah makhluk yang mesti berbakti kepada sang pencipta, dan bakti itu tidak hanya dalam bentuk ibadah tetapi diwujudkan di dalam watak akhlak mulia itu. Itu mestinya kesadaran dasarnya seperti itu. Itu kan kata itu tidak punya agama ya Mas ya. Iya. Jadi hakikatnya seperti itu. Kebetulan saja kata-kata itu kita punyai semua. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika manusia karena arus zaman itu lupa bahwa dia itu makhluk yang mesti berakhlak mulia. Saya ambil contoh ya, kesadaran yang berubah karena arus zaman atau karena kebudayaan atau entah apalah namanya. Seorang filsuf Prancis itu merumuskan jati diri manusia, saya berpikir maka saya ada. Coba, berpikir yang dirumuskan dalam adagium itu dianggap satu-satunya watak manusia, hakikat manusia berpikir. Itu reduksi kesadaran diri manusia apa enggak? Sangat besar reduksinya, karena manusia itu tidak hanya terdiri dari pikiran, dia mempunyai suara hati. Tetapi ketika zaman perkembangan ilmu atau positivisme itu berkembang ya, manusia direduksi hanya menjadi kemampuan berpikir. Jadi bagi saya tantangan apapun yang baik ini kesadaran jati diri manusia yang berubah. Nanti itu pasti berpengaruh pada semangat solidaritas, pasti berpengaruh pada toleransi, pasti berpengaruh pada semua yang seharusnya bersumber pada akhlak mulia. Maka 3 kata tadi bagi saya menjadi sangat penting. Khalik, makhluk, akhlak mulia. Kalau ini disadari, dengan sendirinya yang namanya toleransi, yang namanya solidaritas, yang namanya kebaikan, keadilan, kebenaran itu pasti dengan sendirinya akan muncul bersumber pada kesadaran itu. Mungkin konsepnya terlalu tinggi-tinggi ya, tapi menurut saya itu penting sekali. Kalau kita kehilangan jati diri kita, sudah semua yang tidak bagus akan muncul juga. Iya. Oke, luar biasa. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri ya. Ini yang juga saya mau dalami lagi, Pak Kardinal. Biasanya di setiap akhir tahun umat Kristiani Katolik maupun Protestan itu selalu merayakan Natal ya. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan besar. Lama-lama Natal ini menjadi sebuah seperti budaya dalam tanda kutip ya, hanya melakukan ibadah, kemudian berkumpul bersama keluarga, dan setelah itu ya sudah,
hanya menjalani rutinitas saja dan akhirnya di ujungnya Natal itu menjadi seperti sebuah ritual tahunan saja. Sebetulnya bagaimana agar umat Kristiani, Katolik maupun Protestan betul-betul bisa mencerminkan nilai-nilai Kristus dan juga mengaplikasikannya sehingga Natal ini menjadi momen yang tidak hanya menjadi ritual tahunan saja, Pak Kardinal. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo. Pak Kardinal, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana agar di akhir tahun, setiap di akhir tahun, umat Kristiani tidak hanya menjadikan momen Natal ini menjadi sebuah aktivitas rutin yang biasanya kerap dilakukan setiap tahun, namun bisa menjadi sebuah refleksi diri, seharusnya bisa menjadi pribadi yang mencerminkan sikap-sikap Kristus di tengah masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapannya Pak Kardinal? Ya, yang pertama, saya berbicara di dalam komunitas Katolik ya, Mas Andrew. Natal itu tidak datang tiba-tiba. Jadi sebelum Natal yang dirayakan 24 Desember, 25 Desember, di dalam gereja Katolik itu ada persiapan 4 minggu yang namanya masa Advent. Jadi tidak tiba-tiba merayakan Natal, tapi Advent. 4 minggu itu adalah waktu untuk menyiapkan batin. Menyiapkan batin itu seperti dulu zaman Perjanjian Lama, dengan hati yang prihatin. Itu jelas di dalam cara pakaian ibadah. Di dalam gereja Katolik masa Advent itu pakaian ibadahnya, pemimpinnya ungu. Jadi kan lambang keprihatinan ya. Jadi 4 minggu itu sungguh persiapan batin. Harapannya seperti tadi Mas Hendro katakan, umat Katolik tidak hanya menyambut kedatangan Yesus itu dalam bentuk ibadah saja atau di dalam bentuk perayaan saja yang lahiriah. Itu satu persiapan. Lalu yang kedua, dalam persiapan itu apa yang didalami? Pesan Natal itu bermacam-macam, Mas. Karena di dalam kitab suci, peristiwa Natal itu bisa dibaca sebagai kisah, seperti misalnya di dalam Injil Lukas dan Matius. Lalu kita kenal Yesus yang lahir di kandang itu kan kisah ya, dalam bentuk kisah yang ada di dalam Injil Lukas. Demikian juga di dalam Injil Matius. Tetapi juga ada yang dalam bentuk bukan kisah, melainkan dalam bentuk himne, nyanyian. Nah, yang dinyanyikan itu dapat kita temukan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi misalnya. Jadi persis isinya adalah Natal itu berarti solidaritas. Lalu kalimatnya begini, Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Dan sebagai manusia masih mengosongkan diri lagi menjadi hamba. Ini yang namanya solidaritas. Dan pembuka dari ayat itu adalah, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh perasaan dan pikiran Yesus. Jadi Natal itu sebetulnya pesan yang sangat kuat agar umat yang merayakan menjadi semakin solider, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam diri Yesus. Mestinya semangat solider yang mengosongkan diri itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesus datang sebagai manusia, itu kan bukan manusia pada umumnya. Ya. Dia datang di suatu tempat, di suatu zaman, dalam konteks budaya
sosial, politik, ekonomi tertentu. Nah, solider itu bukan sekedar hanya menjadi sesama, tetapi dalam kasus ini, mungkin ini tidak terlalu mudah untuk dibayangkan, tetapi saya coba ya. Ketika Yesus lahir itu kemanusiaannya terluka. Kemanusiaan itu terluka. Lukanya kayak apa? Saya ambil contoh satu. Ketika Yesus lahir itu kan sudah diancam hidupnya oleh Herodes. Nah, orang yang mengancam membunuh orang itu kan menyebabkan kemanusiaan ini terluka kan? Iya. Nah, digambarkan juga Yesus lahir di palungan. Masa bayi lahir di palungan? Mestinya kan tidak ya. Karena tempat penginapannya tidak ada. Manusia dibayangkan, dicerminkan di dalam berita itu. Terlukanya adalah kesenjangan. Yang satu bisa tinggal di hotel mewah, yang satu harus melahirkan di palungan. Itu bukan hanya zaman dulu kan, zaman sekarang juga ada. Di Jakarta juga ada. Misalnya itu. Lalu ketika kita membaca kisah malaikat yang mendatangi gembala-gembala, reaksinya gembala apa? Takut. Lalu dikatakan jangan takut. Itu cermin dari masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Pada zaman itu karena struktur keagamaan, karena struktur politik, struktur ekonomi. Jadi Yesus itu lahir menjadi manusia yang dalam zaman dan tempat pada waktu itu kemanusiaannya terluka. Nah, kalau sekarang mau diterapkan, kita merayakan Yesus yang lahir di dunia yang dulu terluka, sekarang masih sama, kemanusiaan itu terluka. Yang harus disadari ialah bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, bukan. Tapi kalau kita baca Injil Lukas, bab 2 ayat 11, malaikat itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat Kristus Tuhan. Ini kalau dibaca tahun depan, masih sama, hari ini telah lahir. Jadi tanggung jawab umat Kristiani yang merayakan Natal itu harus menghari-inikan kehadiran Yesus di tengah-tengah kemanusiaan yang terluka. Baik, Pak Kardinal, terakhir, apa pesan Natal Pak Kardinal untuk semua umat yang merayakan Hari Raya Natal tahun ini? Kita menyadari pesan atau konsekuensi sebagai orang-orang Kristiani untuk menghari-inikan kedatangan Yesus di tengah-tengah kemanusiaan yang terluka itu. Salah satu bentuk luka bangsa kita itu tentu korupsi. Itu membuat semua orang terluka. Satu, yang kedua, ketidakadilan. Jenjang antara yang saudara-saudara kita yang mempunyai segala-galanya dengan saudari-saudara kita yang makan sehari sekalipun tidak bisa, itu semakin jauh. Angka kemiskinan itu tinggi. Saya selalu sedih kalau mengingat angka kemiskinan itu, karena menurut Badan Pusat Statistik Nasional, angka kemiskinan di Indonesia kan hanya 8%. Sementara menurut ukuran yang berbeda oleh Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia itu jumlahnya 63%. Kenapa harus ada itu? Angka kemiskinan pun beda pengamatannya. Saya selalu berharap, mari kita akui saja bahwa sekian banyak saudari-saudara kita itu memang masih hidup tidak layak sebagai warga negara Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa saudara-saudara kita yang miskin dan terlantar itu dipelihara negara. Kalau demikian, lalu kita boleh mengajak bukan hanya negara yang bertanggung jawab membangun, mewujudkan kebaikan bersama itu,
dengan mudah seluruh warga negara Indonesia akan diajak kalau ada contoh-contoh yang sangat konkret. Jadi saya pegang solidaritas, Mas. Ya. Baik, jadi di momen Natal tahun ini, di tahun 2025 menjadi pengingat untuk kita bersama ya Pak Kardinal, agar kita bisa saling menolong sesama, lebih peka lagi untuk mengasihi teman-teman dan keluarga kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Terima kasih Pak Kardinal telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat, selamat Natal Pak. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru juga. Iya, Tuhan memberkati Pak Kardinal. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.